Iya. Udah jam berapa? Udah jam segini. Ayo, waktunya ngumpul. Gina. Masuk. Lagi ngapain, Gin? Lagi ngutek nih. Mau dong. Duh, sudah jam segini. Yuk kita ngumpul sama teman-teman. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah video dengan judul Teknik-teknik pengambilan keputusan pada mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Fahri Esos MAP. Terdapat beberapa teknik untuk mengambil keputusan kuantitatif, diantaranya yang pertama mengumpulkan data, yang kedua mendefinisikan masalah, yang ketiga mengembangkan model, yang keempat membuat solusi, yang kelima menguji solusi, dan yang keenam menganalisis hasil. Adapun contoh dari pengambilan keputusan kuantitatif adalah sebuah perusahaan menerima karyawan berdasarkan hasil nilai dan ranking. Pengambilan keputusan kualitatif. Secara garis besar, pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah. Secara sederhana, pengertian kualitatif itu terfokus pada kualitas. Kualitatif adalah sebuah nilai yang terkandung oleh suatu atau sebuah benda, di mana penilaian yang dilakukan akan didasarkan pada mutu dan kualitas yang terkandung di dalamnya. Pengambilan keputusan kualitatif terdapat beberapa teknik. Yang pertama, teknik demokrasi melalui pemungutan suara. Suara terbanyak adalah keputusan. Yang kedua, teknik DPLH tidak mengharuskan anggota hadir. Yang ketiga, mencari ide atau brainstorming. Yang keempat, teknik kelompok nominal atau kelompok bertemu dalam pertemuan. Kelompok mendiskusikan ide dan gagasan, merangkai secara independen. Keputusan adalah ranking tertingginya. Sedangkan contoh dari pengambilan keputusan kualitatif adalah sebuah perusahaan menerima karyawan berdasarkan hasil dari tes wawancara. Creative decision making. Creative decision making is the ability to consider all perspectives and solve a problem in a new way. It can establish new or better alternatives, overrun new methods, or even help discover a new product or service for a business to offer. Balancing creative decision making with an analytical outlook helps business consider
all options when solving an issue or carrying out a task. 8. Benefits of creative decision making. Creative decision making in business has many benefits, including 1. Fostering collaboration and partnership. 2. Driving progress and originality. 3. Encouraging positivity. 4. Strengthening commitment. 5. Improving the quality of decision. 6. Developing logical reasoning and critical thinking. 7. Increasing company growth. 8. Building a positive reputation. Example of creative decision making. Staying in business. A strong damage leading area of a well-known neighborhood restaurant, and the customer are unable to enjoy the main experience. The kitchen remain fully operational. The restaurant owner encourages staff to brainstorm creative solutions and keep the venue convenient, and allow employees to continue working during repairs. Jadi, dengan adanya pengambilan keputusan kreatif, hal tersebut dapat membuat kita berpikir kritis disertai dengan pemikiran yang logis. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi mengenai ruang restoran yang rusak akibat badai. Sehingga hal tersebut menyebabkan pemilik restoran menyuruh staf untuk memikirkan sebuah solusi. Misalnya, para staf dapat memberikan solusi seperti memperluas jam take off, menawarkan pengiriman gratis, menggunakan akun media sosial untuk mengiklankan perubahan, dan perbarui situs web restoran dengan layanan. Teknik partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan gaya kepemimpinan demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku. Sebagai teknik pengambilan keputusan partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses. Seorang pimpinan menggunakan teknik partisipatif dalam pengambilan keputusan dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan keterlibatan intelektual, emosional, dan fisik. Tingkat partisipasi sangat dipengaruhi faktor pengalaman individu atau kelompok berpartisipasi. Semakin banyak pengalaman, semakin terbuka, serta semakin tidak terstrukturnya tugas, maka tingkat partisipasi akan semakin tinggi. Penerapan teknik partisipasi pada pengambilan keputusan dapat dilakukan secara informal pada individu atau tim, atau secara formal pada program teknik partisipasi individu. Terjadi apabila pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan dipengaruhi oleh karyawan. Sedangkan teknik partisipasi kelompok terjadi apabila keputusan yang diambil oleh pimpinan melalui teknik konsultasi dan demokrasi pimpinan, meminta dan menerima keterlibatan karyawan dalam partisipasi konsultasi. Akan tetapi, pimpinan mempertahankan hak untuk membuat keputusan dalam bentuk demokrasi keputusan akhir, diambil berdasarkan konsensus atau suara terbanyak melalui partisipasi total dari kelompok, bukan partisipasi individu. Pengambilan keputusan modern ini lebih mengandalkan pendekatan kuantitatif dengan bentukan penghabisan teknologi komputerisasi yang cenderung digunakan untuk berbagai tipe keputusan dosen. Teknik-teknik pengambilan keputusan modern yang terbagi menjadi dua, diprogram dan tidak diprogram. Yang diprogram, keputusan-keputusan rutin berulang-ulang. Yang tidak diprogram, keputusan-keputusan sekali pakai. Proses manual pada dasarnya merupakan proses rasional dalam pengambilan keputusan. Proses ini dikembangkan oleh Kepner dan Trigo dengan menerapkan 4 proses dasar yang rasional dalam penggunaan dan penyebaran informasi mengenai masalah organisasi. Pertama, menilai dan menjelaskan. Yang kedua, sebab akibat. Yang ketiga, melakukan pilihan. Yang keempat, mengantisipasi masa depan. Oleh karena itu, prosesnya juga dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, analisis persoalan. Yang ketiga, analisis keputusan dan analisis potensial. Analisis situasi. Analisis penilaian situasi didasarkan oleh pola pikir rasional. Yang pertama, analisis ini lebih sebagai teknik evaluatif yang memungkinkan para manajer menggunakan sebaik mungkin analisis lainnya, bukan sebagai teknik analitis.
Analisis situasi dirancang untuk mengenali persoalan yang harus dipecahkan dan keputusan yang harus diambil dalam persoalan di masa depan harus dianalisis dan direncanakan. Teknik ini penting karena biasanya permasalahan manajerial menyangkut berbagai informasi yang campur aduk, baik antara informasi yang tidak penting dan tambahan secara ringkas. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang teknik-teknik pengambilan keputusan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat diambil, pengambilan keputusan adalah proses menemukan satu pilihan dari beragamnya alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional. Proses pengambilan keputusan memiliki beberapa teknik seperti yang sudah kami jelaskan, yaitu 1. Teknik pengambilan keputusan kualitatif, 2. Teknik pengambilan keputusan kuantitatif, 3. Teknik pengambilan keputusan kreatif, 4. Teknik pengambilan keputusan partisipasi, 5. Teknik pengambilan keputusan modern, dan 6. Teknik pengambilan keputusan minor, serta masih banyak teknik pengambilan keputusan yang lainnya. Jadi, pada intinya adalah ada banyak cara untuk menggunakan teknik-teknik pengambilan keputusan. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 새로운 시작은 늘 설레게 하지. 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지. 손을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지. 그 선을 먼저 넘지 말라고. I can fly the sky, never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명